Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Saya yakin kalian dan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, dan yang terpenting lagi buat kita dan anak sekalian adalah tetap semangat di dalam belajar. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bertemu dan berjumpa melalui layar virtual kita masing-masing lewat layar laptop dan HP kalian semua. Dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan materi yang lain. Namun demikian kita tidak lupa mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dalam keadaan sehat wal afiat. Dan juga kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, lewat gambar yang ada di depan kalian, kalian bisa melihat ada orang yang sholat, ya, ada yang imam dan ada yang makmum. Dari gambar ini saya yakin kalian sudah bisa menebak apa yang akan menjadi materi pelajaran kita pada kesempatan ini. Ya baik, jadi insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep sholat berjamaah. Pertemuan pertama. Karena materi ini kemungkinan kita akan membahas pada 2 kali pertemuan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita terlalu jauh membahas materi ini, mari terlebih dahulu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran, juga sekaligus diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Baik, mari satukan hati dan pikiran. Izinkan Ustadz untuk memandu kalian membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan senantiasa didengarkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, setelah kita berdoa, marilah kita melihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah memahami ketentuan sholat berjamaah. Jadi kita akan mencoba memahami ketentuan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba mempraktekkan sholat berjamaah. Jadi meskipun kalian di rumah, saya yakin kalian bisa mencoba mempraktekkan bagaimana cara sholat berjamaah dengan baik. Dan yang ketiga adalah menunjukkan perilaku senang berjamaah. Ya. Baik anak-anakku, selanjutnya kita melihat apa yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan ini. Yang pertama adalah pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, dalil nakli sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, syarat sah sholat berjamaah. Yang keempat,
syarat menjadi imam. Dan yang kelima, syarat menjadi makmum. Jadi pada pembahasan ini, insyaallah kita akan membahas 5 subtema yang telah kita sebutkan dan yang kalian lihat di layar HP dan laptop kalian. Nah, sekarang mari kita melangkah pada pembahasan pertama, yaitu pengertian sholat berjamaah. Anak sekalian, mungkin kalian sudah sering dan terbiasa melakukan sholat berjamaah. Nah, sekarang Ustaz coba menanyakan kalian apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah. Coba, apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Baik, pintar. Saya yakin kalian semua sudah sering melakukan sholat berjamaah, jadi sudah bisa menggambarkan tentang sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Jadi lebih dari 1 orang ya. Lebih dari satu orang, sholat yang dilakukan lebih dari 1 orang itu sudah terhitung berjamaah. Salah satu di antara mereka ada yang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Ya, jadi sholat berjamaah itu ada imam dan ada makmum. Ya. Baik, sekalian. Nah, apa dasar hukumnya atau dalilnya melaksanakan sholat berjamaah? Ya, apa perintahnya? Dari mana perintahnya? Nah, kita lihat dalil atau dasar dalam melaksanakan ibadah itu sumbernya 2. Yang pertama itu adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Nah, sekarang kita mau mengambil satu dasar dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi sebagai berikut. Mohon diperhatikan ya. Mohon diperhatikan. Kita baca sama-sama. Ani bin Umar qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salatul jama'ati tafdulu ala salatil fazzi bisab'in wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi sekali lagi saya ulangi, ikuti. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdulu ala salatil fazzi bisab'in wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya anak sekalian, jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, dibandingkan sholat sendiri, sholat berjamaah lebih baik dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Jadi mohon maaf ada yang hilang dari teks ini. Jadi di sini yang hilang itu adalah sholat berjamaah lebih afdal atau lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Saya ulangi anak sekalian, perhatikan ada teks yang hilang. Teks yang hilang itu berbunyi sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Ya, bisa dipahami ya sekalian. Ya baik, jadi inilah dasar pelaksanaan sholat berjamaah. Selanjutnya, kita akan melihat apa yang menjadi syarat sah sholat berjamaah. Ya, jadi syarat sah yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Apa yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah ada imam. Jadi sholat berjamaah baru sah memenuhi syarat apabila ada imam. Ya. Kemudian makmum, mohon maaf ini kurang M-nya, makmum berniat untuk mengikuti imam. Jadi makmum berniat mengikuti imam. Kalian melihat di sini ada makmum. Jadi mereka berdua ini harus berniat ya, mengikuti imam.
Ya, katakanlah misalnya lafaznya usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman. Jadi dia makmum. Kalau dia makmum berarti dia ikut imam. Makmuman lillahi ta'ala. Jadi itu niatnya. Niat mengikuti imam. Karena boleh jadi ada orang yang sholat di belakang tapi dia tidak mau ikut imam. Berarti dia tidak terhitung sholat berjamaah. Dia sholat sendiri. Nah, yang makmum itu yang mengakui adanya imam di depannya. Kemudian yang ketiga, anak sekalian, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Jadi sholat ini dikerjakan dalam satu tempat antara imam dengan makmum. Bukan imamnya ada di dalam, makmumnya di luar, itu tidak benar. Jadi yang benar itu makmum satu tempat persis berada di belakang imam. Terkecuali kalau masjidnya sudah penuh, boleh saja makmum membuat shaf di luar masjid, ya, atau di samping masjid. Tapi tidak boleh di depan imam. Ya. Baik anak sekalian, yang keempat adalah sholat makmum, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Jadi sholat makmum ini harus sesuai dengan sholat imam. Kalau imam sholat maghrib, makmum pun harus niat sholat maghrib. Imam sholat isya, ya, makmum kalau dia ikut imam, dia harus juga sholat isya. Jadi sebaiknya sebelum sholat, boleh bertanya-tanya. Kalau ada mau ikut sama imam, boleh ditanya, dipastikan. Imam atau orang di dalam masjid ini sholat apa? Ya, karena jangan sampai mereka melakukan sholat sunnah atau melakukan sholat jamak, lantas kita ikut, nah salahlah kita, salah niatlah kita. Ya, ya baik kan sekalian, yaitu syarat sah sholat berjamaah. Nah, sekarang apa yang menjadi syarat untuk jadi imam? Jadi tidak sembarangan orang untuk jadi imam, ada syaratnya. Apa saja syaratnya untuk jadi imam? Yang pertama adalah mengetahui syarat dan rukun sholat. Jadi harus tahu syarat dan rukun sholat. Serta perkara yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Seorang imam harus tahu. Ya. Kemudian fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Bacaan Qurannya bagus. Lebih bagus dari semua orang yang ada di belakangnya atau makmumnya. Jadi seorang imam kalau merasa kurang bagus bacaannya, jangan maju jadi imam. Ya. Kemudian yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Jadi yang paling luas pengetahuan agamanya. Ya. Kemudian yang keempat, berakal sehat, waras, tidak gila. Ya. Imam tidak boleh stres, gila. Karena bisa jadi kalau dia gila terus jadi imam, bisa lupa. Atau salah baca dan sebagainya. Kemudian balik, dewasa. Anak-anak boleh imam sesama anak-anak. Tetapi kalau ada jamaahnya orang dewasa, maka yang harus imam itu adalah orang dewasa. Kemudian berdiri pada posisi paling depan. Jadi imam itu harus paling depan dia. Tidak boleh sejajar dengan makmum. Harus paling depan, dan makmum tidak boleh di depan imam, ya. Jadi imam yang paling depan, namanya juga pemimpin, ya harus di depan. Tuh. Nah, kemudian seorang laki-laki, perempuan bisa jadi imam untuk sesamanya perempuan. Tetapi kalau ternyata ada laki-laki, maka yang wajib atau harus imam itu adalah laki-laki. Makanya laki-laki harus pintar membaca, harus banyak hafalan surahnya, bacaan sholatnya dihafal semua dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Nah, ini yang kadang-kala sering terjadi. Ya, ada orang masuk masjid, dia tidak tahu, ya, tidak tahu syarat menjadi imam. Ya, dia tidak tahu syarat menjadi imam. Dia ikut sama orang yang tadinya masbuk. Dia makmum juga sama imam yang di depannya, ada orang masuk, tiba-tiba ikut sama orang yang masbuk atau orang yang menambah sholat yang ketinggalan. Itu tidak boleh, karena kapasitasnya orang ini adalah makmum.
ya, bukan imam. Ibaratnya kalau ada orang naik angkot atau naik PT-PT, ya, naik angkot, ya, yang harus diikuti itu adalah sopir. Tidak boleh yang tadinya penumpang, tiba-tiba ada orang naik ke angkot itu ikut sama penumpang yang sama. Tidak, harus ikut sama yang nyetir mobil gitu. Jadi seorang imam itu posisinya bukan makmum. Memang dari awal dia adalah imam. Ya. Nah, ada yang tertinggal sekalian, perempuan tidak boleh imam bagi laki-laki. Jadi perempuan boleh imam untuk sesamanya perempuan. Bisa dipahami ya, sekalian? Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana syarat menjadi makmum. Nah, syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. Makmum berniat mengikuti imam. Jadi kalau mau jadi makmum harus rela ikhlas berniat mengikuti imam. Tidak boleh mendahului imam. Ya. Tidak boleh karena imam itu adalah pemimpin. Kemudian mengetahui gerakan sholat imam. Kalau imam sujud, dia makmum juga harus sujud. Tidak boleh imam sujud, makmumnya masih berdiri. Nah, itu. Jadi ya harus mengetahui gerakan sholat imam. Kemudian yang ketiga, berada dalam suatu tempat dengan imam. Tadi saya jelaskan harus satu tempat ya. Nah, kemudian yang keempat, posisinya di belakang imam. Jadi makmum itu harus berada di belakang imam. Ya, harus di belakang imam. Nah, yang kelima adalah hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi kalau ada mau sholat, bisa bermusyawarah dulu siapa imam, kita sholat apa, berapa rakaat, supaya satu tujuan. Ya, jangan sampai ada yang mau ke utara, yang satunya mau ke selatan, itu tidak ketemu. Ya, itulah yang menjadi syarat untuk menjadi makmum. Nah, kalian semua harus tahu, kita semua harus tahu, karena lebih banyak kita menjadi makmum. Kalau toh nanti ada yang jadi imam, nah harus tahu lagi syarat menjadi imam. Dan laki-laki itu adalah calon imam semua, makanya laki-laki harus tahu betul.